Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang transisi dan siklus pengembangan elektronik komersil pada Bukalapak. Di sini beranggotakan yang pertama Dewi Wulandari, NIM 2018-11386. Yang kedua Dewi Cahyo Hirmanto, NIM 2018-11387. Yang ketiga Eva Kurniasari, NIM 2018-11392. Yang keempat Hayu Hafidatus, NIM 2018-11397. Yang kelima Zidna Imania, NIM 2018-11407. Yang keenam yakni Rizka Emi Malika, NIM 2018-11409. Selanjutnya yakni pendahuluan. Pada saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Salah satu perkembangan teknologi bidang ekonomi, hal itu dilakukan agar dapat menjual atau memasarkan produk maupun jasanya dengan tepat. Peluang mendapatkan konsumen dengan cara memasarkan atau menjual produk dan jasa di internet merupakan hal yang sangat tepat, karena konsumen akan dapat dengan mudah menemukan produk yang diinginkan. Permasalahan yang berhubungan dengan budaya kerja dan relasi dengan rekanan maupun pelanggan. Sistem e-commerce melibatkan arsitektur perangkat lunak dan perangkat keras yang akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga strategi pengembangan dan penerapannya pun akan berjalan seiring dengan siklus hidup perusahaan. Kedua, mengembangkan sistem e-commerce secara perlahan dan bertahap, secara tidak langsung menurunkan tingginya resiko kegagalan implementasi yang dihadapi perusahaan. Yang kedua yakni tinjauan pustaka. Secara sederhana, e-commerce dapat diartikan sebagai pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Pengertian e-commerce itu sendiri adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce adalah bisnis tanpa warkat paperless trading. Menurut Gao 2005, e-commerce adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi bisnis dan transaksi komersial. Sedangkan menurut London 2012, e-commerce adalah kegiatan melakukan transaksi bisnis melalui media internet dan perangkat-perangkat yang terintegrasi dengan internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zidna Imania. Bab 3 pembahasan. Yang pertama, transisi e-commerce pada Bukalapak. Transisi dan siklus pengembangan e-commerce di perusahaan, yakni membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce bukanlah merupakan sebuah proses atau program sekali jadi, namun merupakan suatu sistem yang perlahan-lahan berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan perusahaan. Yang kedua, pengembangan e-commerce pada Bukalapak. TipTouch adalah rubrik baru dari sosial yang membahas berbagai kiat dalam pengembangan produk atau aplikasi startup. Yang ketiga, memanfaatkan framework yang tepat. User interface atau UI dan user experience atau UX menjadi bagian penting ketika merumuskan sebuah produk baru. Yang keempat, pengujian dan kolaborasi. Agar bisa diterima dan memberikan dampak yang diharapkan, pengujian juga penting untuk dilakukan. Menurut Ibrahim, di Bukalapak mereka menggunakan A/B testing. Selanjutnya, strategi bisnis pada Bukalapak. Yang pertama, investasi. Yang kedua, berani
tampil nyeleneh. Yang ketiga, pemanfaatan iklan yang dimaksimalkan. Yang keempat, cara mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima, memanfaatkan SEO. Yang keenam, memilih sales profesional. Selanjutnya, mekanisme e-commerce pada Bukalapak. Yang pertama, buka laman atau website Bukalapak. Yang kedua, langkah pertama untuk bisa berjualan di marketplace Bukalapak tentunya dengan mengunjungi situs belanja online resminya, yakni di https://www.bukalapak.com. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Hayu. Yang pertama, klik kolom daftar. Jadi setiap anggota terpilih dahulu di Bukalapak via bukalapak.com. Kolom daftar ini terdapat pada bagian kanan halaman atas utama Bukalapak. Kamu tinggal klik kolom daftar ini dan akan muncul laman baru untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap via bukalapak.com. Setelah masuk pada halaman berikutnya, kamu harus mengisi formulir pendaftaran secara lengkap. Dan jika kamu tidak mengisi pendaftaran secara lengkap, kamu bisa juga dapat menggunakan akun Facebook dan Google. Kamu tinggal klik bagian kolom tersebut, maka kamu akan terdaftar di akun Bukalapak secara otomatis. Yang ketiga, memasukkan nomor telepon yang aktif. Gunakan nomor telepon yang aktif pada kolom pendaftaran. Jangan lupa untuk memasukkan nomor telepon atau alamat email yang valid, karena proses pendaftaran ini membutuhkan verifikasi dari kedua media tersebut. Yang keempat, memilih nama toko. Gunakan nama toko online yang PC. Selanjutnya, kamu bisa mengetikkan nama toko online kamu di Bukalapak. Gunakan nama toko yang unik namun mudah diingat sehingga orang akan mudah mengenalnya. Yang kelima, ketikkan password. Gunakan password yang ingin kamu gunakan untuk mengakses akun ini nantinya. Pastikan kamu menggunakan password yang mudah diingat sehingga kelak kamu akan tidak mengalami kesulitan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eva. Yang keenam yaitu syarat dan ketentuan yang berlaku dengan baik. Sebelum akhirnya kamu mengisi daftar isian atau checklist pada kolom setuju sebagai tanda persetujuan kamu terhadap perjanjian penjualan dengan Bukalapak. Yang ketujuh, klik daftar pada kolom submit. Klik pada kolom daftar di Bukalapak via blogas.com. Jika semua data sudah lengkap dan terisi dengan tepat, maka klik pada kolom daftar yang terdapat pada bagian bawah formulir, sehingga pendaftaran ini akan segera diselesaikan. Yang kedelapan yaitu tunggu konfirmasi email. Tunggu email konfirmasi yang akan dikirimkan ke kamu via bukalapak.com. Selanjutnya, kamu akan menerima bukti konfirmasi melalui email yang kamu cantumkan. Segera klik link yang dikirimkan untuk mengkonfirmasi akun Bukalapak kamu. Yang kesembilan, akun Bukalapak siap digunakan. Jika kamu sudah melakukan konfirmasi, maka akun Bukalapak kamu sudah siap untuk dipakai. Kelebihan dan kekurangan dari situs penjualan pada Bukalapak. Kelebihan berjualan di Bukalapak untuk penjual. Yang pertama, notifikasi SMS setiap ada pesanan. Yang kedua, feedback positif setiap transaksi sukses. Yang ketiga, kepastian menerima uang pembayaran. Yang keempat, prioritas di mesin pencarian. Yang kelima, perhitungan ongkos kirim otomatis. Yang keenam, edukasi kewirausahaan online. Kelebihan belanja di Bukalapak untuk pembeli. Yang pertama,
jaminan aman berkat payment system. Yang kedua, promo di waktu tertentu dari Bukalapak. Yang ketiga, validasi otomatis setelah pembayaran. Yang keempat, beragam metode pembayaran dan pengiriman. Yang kelima, fasilitas cicilan 0%. Salam. Lanjut mana, guys? Kekurangan pada situs penjualan Bukalapak. Jika dibandingkan pesaing sejenis, Bukalapak kurang gencar memberikan promo kepada pelanggan. Yang kedua, hanya menjual pulsa dan paket data, sedangkan pesaing sudah menyediakan pembelian token PLN, pembayaran tagihan listrik, tiket kereta, iuran BPJS. Yang ketiga, barang yang dijual tidak terjamin keaslian mereknya. Yang keempat, promo gratis, ongkos kirim bisa dimanfaatkan penjual nakal untuk mencari keuntungan dengan membeli barangnya sendiri. Penutup, kesimpulan, e-commerce adalah kegiatan melakukan transaksi bisnis secara online melalui media internet dan perangkat yang terintegrasi dengan internet. Nah, pesaing bisnis online yang sangat ketat, yaitu banyak hal yang harus dilakukan. Bukalapak membuat para pembeli betah. Salah satunya yang dilakukan menggulirkan inovasi produk secara terus di aplikasi. Beberapa pembaruan yang diluncurkan, misalnya setelah fitur-fitur kini mereka mengalirkan atau mau ditinju dan mau dikode sebagai mekanisme distribusi voucher dan pengundian diskon. Sebagai komplementer, fitur tersebut harus mendapatkan porsi dan penempatan yang sesuai agar tidak mengganggu model bisnis utamanya. Beberapa strategi bisnis Bukalapak yaitu investasi, berani tampil nyeleneh atau maksimalkan pemanfaatan iklan, cepat mengikuti perkembangan zaman atau memanfaatkan SEO, dan memilih sales profesional. Adapun kelebihan Bukalapak yaitu diantaranya adalah notifikasi SMS setiap ada pesanan atau feedback positif setiap transaksi sukses, perhitungan ongkos kirim otomatis, dan validasi otomatis setelah pembayaran, barang metode pembayaran dan pengiriman, dan sebagainya. Sedangkan kekurangan dari Bukalapak yaitu diantaranya Bukalapak kurang gencar memberikan promo pada pelanggannya. Barang yang dijual itu tidak terjamin keasliannya, mereknya, hanya menjual pulsa dan paket data, dan promo gratis ongkos kirim bisa dimanfaatkan penjual nakal untuk mencari keuntungannya. Selanjutnya, sudah Kak? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.